Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku Tata Kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gagasan bab, intisari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Poppy Yunanti, buku 18 bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gadjah Mada. Crisis and Emergency Risk Communication itu ada 5 hal yang diamati. Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Kali ini serial podcast Visipol UGM membedah buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia yang baru saja diterbitkan oleh UGM Press dan Visipol UGM. Buku tersebut bisa diunduh gratis di digitalpress.ugm.ac.id. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran tentang isi buku, pada serial ini kita akan mengobrol dengan para penulisnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya Gilang Desti Parahita dari Departemen Ilmu Komunikasi akan berbincang dengan salah satu penulis chapter di buku tersebut, yaitu Wisnu Prasetyo Utomo. Beliau adalah dosen dari Departemen Ilmu Komunikasi UGM yang menggeluti bidang jurnalisme, ekonomi politik media, dan komunikasi politik. Kak Wisnu ini menulis buku bab 16 berjudul Jurnalisme Krisis dan Krisis Jurnalisme di Era COVID-19. Nah, Kak Wisnu sudah bersama kita pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, Kak Wisnu. Selamat pagi, Mbak Gilang. Apa kabar, Kak Wisnu? Kabar baik, cuma sedikit mulai bosan bekerja dari rumah. Sudah mulai bosan ya? Sudah berapa lama kerja dari rumah? Kita sudah hampir masuk 2 bulan ya, Mbak. Dan belum tahu kapan kita bisa kembali lagi ke kampus kan, karena belum stabil kondisinya. Iya, krisisnya juga belum selesai dan banyak laporan yang menyebut bahwa krisis COVID-19 ini kemungkinan baru akan selesai tidak hanya 2 atau 3 tahun, bahkan mungkin 5 tahun lebih begitu, karena vaksinnya itu tidak semudah itu ternyata ditemukan. Nah, ini kita mau berbicara tentang chapternya Kak Wisnu nih. Sebetulnya yang dibahas Kak Wisnu di bab 17 itu apa sih? Mungkin bisa dibocorin sedikit di sini? Terima kasih Mbak Gilang. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mbak Gilang di pengantar tadi, judul chapter saya kan tentang jurnalisme krisis dan krisis jurnalisme di pandemi COVID-19. Jadi memang ada 2 hal yang saya bahas. Pertama, aspek jurnalisme krisisnya sendiri, artinya bagaimana kemudian media memberitakan krisis ini, seperti apa cara dia memberitakan, apa yang menjadi fokus berita-beritanya, bagaimana dia melakukan pembingkaian terhadap krisis yang muncul sebagai konsekuensi dari COVID-19 ini. Nah, yang kedua juga krisis jurnalisme itu sendiri. Kenapa saya menyebut krisis jurnalisme? Karena pandemi COVID-19 ini merupakan situasi atau peristiwa yang unprecedented yang kemudian dia membawa krisis ke berbagai hal yang dalam konteks tulisan saya ternyata dia juga membawa krisis ke dalam konteks jurnalisme, lebih khusus lagi jurnalisme di Indonesia yang saya soroti. Artinya dalam chapter ini saya menyoroti 2 hal itu, Mbak Gilang. Jadi apa nih yang kemudian membuat Kak Wisnu berpikir kayaknya mengamati konten media Indonesia terkait dengan krisis COVID-19 ini menarik gitu? Kejadian apa gitu? Kalau saya sebenarnya awal mulanya itu tentu selain karena memang sebagai pengajar di Departemen Ilmu Komunikasi yang memang kecenderungannya objek utama yang diamati adalah media, tetapi selain itu dalam konteks COVID-19 ini, saya masih ingat di bulan Januari itu
baca berita-berita tentang kasus yang terjadi di Wuhan ya, yang awal mula, dan saya melihat beberapa media di Indonesia mulai memberitakannya. Tapi pemberitaannya itu tidak banyak mengupas tentang ini virus atau apa, tetapi lebih pada beberapa hal itu lebih pada hal-hal yang sifatnya konspiratif. Misalnya saya menyoroti dalam tulisan ini yang jadi pengantar saya juga, media nasional seperti misalnya Kompas TV dan TV One kalau tidak salah di awal-awal itu menyoroti virus corona itu sebagai senjata biologis dari pemerintah Cina kayak gitu. Nah, artinya saya melihat ini ada hal yang menarik. Kalau saya membandingkan dengan misalnya beberapa media di luar yang jadi sorotan itu sebenarnya ini peristiwa apa yang terjadi di Wuhan? Kenapa sampai ada lockdown, yang pertama kali melakukan lockdown karena kasusnya muncul di Wuhan, tapi ditangkap oleh media Indonesia beberapa yang saya lihat justru hal-hal yang sifatnya konspiratif gitu. Artinya ini yang menurut saya menarik untuk dilihat. Itu kira-kira Mbak. Awalnya kenapa saya melihat ini hal yang ini sepertinya menarik untuk melihat bagaimana media di Indonesia memberitakan corona gitu. Lalu selanjutnya apa yang kemudian diamati oleh Kak Wisnu setelah beberapa minggu gitu ya melakukan penelitian pendek terkait dengan konten media di Indonesia itu? Nah, kalau jadi dalam tulisan saya ini yang saya amati ada di tiga periode ya, Januari, Februari, Maret. Nah, sebenarnya saya menggunakan kerangka yang disebut CIRC, Crisis and Emergency Risk Communication. Sebenarnya ini konsep untuk melihat komunikasi krisis kayak gitu dari Barbara Reynolds. Cuma saya mencoba mengoperasionalkannya dalam untuk mengamati berita. Jadi di Crisis and Emergency Risk Communication itu ada 5 hal yang diamati dalam konteks situasi krisis. Pertama, sebelum krisis terjadi. Yang kedua, initial event, ketika awal mulai krisis. Yang ketiga, maintenance, jadi periode selama krisis. Yang keempat dan kelima itu resolution dan evaluation, itu selama krisis sudah memasuki tahap akhir dan setelah krisis berakhir. Nah, dalam konteks berita-berita yang saya analisis itu ada di 3 wilayah. Pertama, sebelum krisis. Sebelum krisis, parameternya dalam konteks ini krisis itu sebelum ditemukannya positif corona di Indonesia ya Mbak ya. Jadi sebelum krisis di Indonesia. Kalau di Wuhan kan sudah sejak Januari. Nah, kemudian sebelum pre-krisis itu yang saya amati adalah tadi ada mainstreaming ya, bahasa saya mainstreaming konspirasi seperti yang dilihat yang diangkat oleh beberapa media dengan mengangkat konspirasi soal senjata biologis dari pemerintah Cina kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, initial event. Initial event ini awal mula terjadi krisis di Indonesia, yang kalau di Indonesia pertama kali ditemukan itu berarti di awal Maret. Nah, saya melihat di awal-awal terjadinya krisis di Indonesia ini sudah mulai berbalik ya, beberapa media yang dari awalnya lebih fokus pada tadi konspirasi, termasuk beberapa mengangkat terkait ada isu rasisme juga terhadap Cina, tetapi ketika sudah muncul kasus pertama yang positif di Indonesia, beberapa media itu kemudian nadanya cukup keras, misalnya merespon statement-statement yang bisa dibilang blunder dari beberapa pejabat pemerintahan. Nah, kemudian yang ketiga di tahap maintenance, termasuk sampai sekarang, berarti itu sepanjang Maret dalam konteks tulisan saya, semakin keras, dan dalam bahasa saya itu sifatnya beberapa pemberitaan media itu sifatnya advokatif ketika melihat pemerintah Indonesia tidak cukup serius untuk mengatasi pengelolaan penanganan COVID-19 ini. Jadi yang saya lihat di awal itu bagaimana respon media dalam beberapa periode krisis ini, Mbak Gilang. Nah, di artikel tersebut Kak Wisnu juga menulis tentang media Indonesia dan lidah yang bercabang. Apa yang dimaksud dengan lidah bercabang di situ, Kak Wisnu?
Lidah yang bercabang ini sebenarnya konsep yang saya pinjam dari dari akademisi Inggris ya, Duncan McCarthy, yang dia menulis tentang kondisi ekonomi politik media di Indonesia, dan dia menyebut bahwa ya media di Indonesia selalu bersuara dengan lidah yang bercabang. Artinya setiap berita-berita yang dibingkai dan bagaimana dia dibingkai itu akan selalu dipengaruhi kemana bandul politik pemiliknya mengarah. Jadi betul. misalnya pemiliknya punya afiliasi politik dengan kelompok politik tertentu ya, belum tentu tidak selalu berarti pemerintahan, tetapi berbagai kelompok politik tertentu. Nah, dia akan selalu mengarah ke sana, dan itu berbeda misalnya dengan karakter media-media di Amerika atau di Inggris yang nada tone pemberitaannya itu selalu acek gitu, bahasa saya Mbak, acek sesuai dengan ideologi politiknya. Misalnya kalau di Inggris yang media-media yang liberal misalnya seperti The Guardian, pasti setiap pemberitaannya itu pro terhadap partai buruh. Nah, di Indonesia karakternya ini berbeda. Nah, dan Duncan McCarthy menyebutnya sebagai lidah yang bercabang. Nah, kaitannya dengan kenapa saya menggunakan kerangka pemikiran lidah yang bercabang ini untuk membaca berita jurnalisme krisis di Indonesia, karena saya beranggapan bahwa kepentingan politik pemilik media ini bakal menentukan bagaimana krisis COVID-19 ini dibingkai di medianya. Kira-kira seperti itu, Mbak, alur kerangka berpikir yang coba saya bangun kayak gitu. Dan itu memang ditemukan ya dari pengamatannya Kak Wisnu itu terhadap sejumlah media. Iya, yang saya bisa lihat sejauh ini dari tulisan saya memang seperti itu, dan saya memang sengaja mengambil beberapa media yang dalam bahasanya Duncan McCarthy yang saya kutip tadi itu bisa disebut media yang independen kayak gitu, dalam arti para pemiliknya itu tidak punya ikatan atau afiliasi politik yang afiliasi politik praktik yang jelas kayak gitu. Ini kenapa saya mengambil media seperti Tirto, Jakarta Post, Tempo, Kompas. Tetapi di sisi lain saya juga mengambil media yang secara jelas gitu dia dimiliki oleh pemilik yang afiliasi politiknya itu jelas. Jangan seperti Media Indonesia dan Metro TV yang dimiliki oleh ketua partai politik juga, Nasdem, Surya Paloh gitu. Nah, dalam konteks lidah yang bercabang tadi, dalam analisis di tulisan saya itu ternyata berpengaruh. Misalnya, saya mengambil contoh seperti Media Indonesia dan Metro TV. Di awal-awal krisis yang terjadi ini, narasinya yang muncul itu menegaskan narasi yang coba dibangun oleh pemerintah. Apa itu? Misalnya fokus pada pariwisata, alih-alih menyiapkan pada aspek kesehatan dan seterusnya, infrastruktur kesehatan dan seterusnya, tapi fokus pada pariwisata. Nah, saya melihat itu berbeda misalnya dengan Tirto, dengan Jakarta Post, dengan Tempo yang secara kepemilikan relatif lebih independen ya dibandingkan dengan Media Indonesia dan Metro TV tadi. Artinya dari beberapa berita itu saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Duncan McCarthy tadi tentang lidah yang bercabang, tentang bagaimana kepemilikan itu punya pengaruh yang besar terhadap bagaimana berita di media itu dibingkai kayak gitu, Mbak. Iya. Dan berarti kita bisa katakan di sini bahwa kepentingan politik itulah yang membuat krisis dalam jurnalisme di masa krisis ini ya, Kak Wisnu ya. Artinya jika tidak ada kepentingan politik pemilik medianya, liputan krisis atau katakanlah jurnalisme sainsnya akan lebih baik begitu ya kualitasnya. Betul, Mbak, saya setuju dengan itu, karena lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kepentingan politik pemilik media itu punya pengaruh yang cukup besar dalam mendrive arah nada pemberitaannya seperti apa. Dan ini agak terlepas dari tulisan saya sih sebenarnya, tapi karena tulisan saya ini sebenarnya baru kajian awal dari riset yang akan saya kerjakan lebih lanjut kayak gitu, yang kebetulan karena saya dapat
hibah riset dari UGM yang ini project tahun ini yang akan saya kerjakan gitu. Nah, saya melihat beberapa hal yang lain dalam konteks krisis jurnalisme ini kan ada berlapis-lapis Mbak krisisnya. Krisisnya yang saya sebut krisis ya tadi ya soal pengaruh kepemilikan itu satu krisis politik. Tapi ada juga misalnya krisis ekonomi yang melanda media. Artinya media bagaimana industri yang lain juga terancam. Saya mendengar misalnya beberapa media baik di Jakarta maupun di daerah juga sudah ada yang merumahkan wartawannya. Kemudian juga ada krisis dalam konteks kesehatannya, bagaimana ada resiko terhadap jurnalis yang meliput di lapangan. Ini seperti yang saya kira seperti yang Mbak Gilang tulis di chapter buku ini kayak gitu. Kemudian yang ketiga dalam konteks krisis ekonomi juga, saya melihat krisis ini terjadi karena media di Indonesia masih menerapkan apa yang saya sebut sebagai bisnis as usual. Jadi bagaimana praktik jurnalistik yang dipraktikkan di era normal dalam tanda kutip ya gitu, itu diperlakukan di masa krisis. Contohnya begini Mbak, misalnya kita tentu sudah dalam tahap mewajarkan ya, meskipun mungkin agak berat bilangnya, misalnya clickbait journalism, bagaimana jurnalisme menggunakan gaya-gaya yang sensasional di judul dan di berita untuk mengangkat sebuah isu. Nah, tetapi ketika gaya yang di situasi normal itu dipraktikkan di era krisis itu berbahaya. Ambil contoh misalnya beberapa media itu, ini tidak masuk dalam tulisan saya, tapi ini elaborasi lebih jauh dari apa yang saya tulis. Beberapa media itu masih menggunakan narasumber tokoh-tokoh publik yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dan tidak terlalu relevan dengan isu COVID-19 gitu. Dan itu banyak sekali gitu. Artinya kan itu saya melihat ya itu bisnis as usual di sehari-hari yang normal itu mungkin sudah wajar ya, tetapi dalam situasi krisis ketika kita itu butuh informasi yang bisa dipercaya, ketika orang-orang butuh berita di media yang bisa diverifikasi kayak gitu, itu menurut saya justru memperburuk bisa dibilang nama baik dari media-media itu sendiri atau menurunkan kepercayaan itu sendiri. Dan beberapa hal tadi yang menurut saya mengakumulasikan krisis itu menjadi krisis jurnalisme tadi, Mbak. Tapi bukankah memang krisis COVID-19 ini tidak hanya berkutat di persoalan klinis medis, melainkan juga di persoalan terutama sosial ekonomi, Kak Wisnu. Jadi mungkin saja narasumber-narasumber tersebut diundang untuk berbicara dalam kaitannya dengan krisis lanjutannya, dampak lanjutannya, begitu. Apa perbedaan tipisnya antara mengundang narasumber untuk kebutuhan sensasi dengan kebutuhan untuk mengelaborasi dampak lanjutan COVID ini, Kak Wisnu? Nah, itu menarik, Mbak. Saya setuju sebenarnya. Kita media mengundang berbagai narasumber dan yang punya banyak perspektif, asalkan dia tetap relevan dalam konteks COVID-19 itu ya, krisis sosial, ekonomi, politik. Tetapi sebenarnya yang tadi saya rujuk yang tidak relevan itu misalnya begini. Saya melihat beberapa waktu belakangan banyak media memberikan ruang yang lebar terhadap beberapa influencer kayak gitu yang dia menyebarkan teori-teori konspirasi. Misalnya beberapa waktu yang lalu Kompas TV, bayangkan Kompas TV dia bersiaran nasional, dia memberikan ruang kepada salah satu influencer kayak gitu di media sosial yang dia menyebarkan teori konspirasi yang itu sebenarnya justru bisa berbahaya baik untuk publik secara umum atau misalnya untuk tenaga kesehatan karena menyebarkan teori konspirasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Artinya dalam konteks itu menurut saya itu narasumber yang tidak relevan. Kecuali memang isunya relevan ya, artinya kalau bicara soal aspek ekonomi mungkin yang diwawancarai penjual pedagang kaki lima atau mereka yang di PHK dan seterusnya itu saya kira relevan. Tapi yang saya rujuk tadi beberapa tokoh publik yang dikutip tetapi sebenarnya tidak relevan gitu. Tidak berhubungan langsung dengan penanganannya begitu. Betul. Ya? Dan itu kan
justru bisa memperburuk situasi gitu, bikin panik, karena dalam situasi krisis kan sebenarnya yang kita butuhkan itu informasi yang reliable dan bisa kita percaya. Tetapi bagaimana bila yang terjadi adalah jurnalis sudah mewawancarai tokoh-tokoh publik yang memang berhubungan langsung dengan penanganan krisis, namun beliau itu memberikan pernyataan-pernyataan yang kurang pas, entah berupa kelakar atau justru pernyataan yang cenderung misleading gitu. Nah, menurut saya itu juga butuh sikap skeptis dari wartawan dan dari media yang bersangkutan ya Mbak ya. Artinya ketika kemudian ada tokoh-tokoh yang memang menjadi narasumber otoritatif dalam konteks misalnya kebijakan tentu pemerintah kayak gitu, tetapi kan dalam situasi seperti ini saya kira ada konsensus publik yang bilang bahwa ya kita mestinya percaya kepada para saintis, atau dalam konteks ini yang kita sepakati misalnya dalam isu kesehatan ya para dokter dan pakar epidemiolog. Nah, ketika kemudian ada banyak statement dari pejabat publik yang baik itu berkelakar atau itu kontroversial, saya kira juga mesti diimbangi dengan pernyataan para saintis, dokter, perawat, epidemiolog yang memang tahu apa yang disampaikan gitu Mbak. Karena lagi-lagi kalau kita bicara soal politik, tentu saja para pejabat, para politisi di DPR atau siapapun akan mencoba mentwist ini selalu dalam isu politik gitu. Tetapi dalam situasi krisis saya kira kita mesti mulai memberikan ruang, tadi apa yang disebut Mbak bilang sebagai jurnalisme sains tadi, memberikan ruang kepada para saintis, kepada ilmuwan yang memang punya kepakaran gitu. Artinya kalau dalam situasi normal kita kita melihat ada banyak media yang memberikan ruang kepada bahasa kelakar saya jurnalisme kutipan gitu, saling melempar kutipan gitu, tetapi ya di situasi krisis mestinya ada langkah dramatis yang diambil ya, tadi memberikan ruang kepada para pakar, artinya ada keseimbangan gitu Mbak, kira-kira begitu. Jadi jurnalis tidak bisa hanya melaporkan kutipan dari pejabat publik yang misleading ansih, melainkan harus ditemani dengan kutipan dari pakar di bidang tersebut begitu ya? Betul, secara menurut saya begitu. Langsung dalam satu paket berita begitu ya? Menurut saya begitu. Itu merupakan tanggung jawab jurnalis di situasi yang seperti ini. Makanya seperti saya bilang tadi, tidak bisa kita memperlakukan situasi krisis dalam konteks business as usual. Memang ini ya barangkali sulit untuk media yang selama ini misalnya memproduksi berita itu satu kutipan, tetapi buat saya ketika itu dilakukan di situasi kayak gini itu bisa jadi langkah yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Hal yang paling mungkin dilakukan ya, kalaupun tidak memberikan ruang bagi statement dari para pakar tadi, tapi juga memberikan konteks. Seperti apa misalnya statement dari pejabat atau politisi, apakah kelakar, apakah serius, atau seperti apa gitu, sehingga ketika dibaca itu tidak misleading gitu Mbak. Karena menurut saya situasi krisis harus dikurangi pemberitaan frame-nya yang misleading itu, karena lagi-lagi setiap frame yang misleading bisa berbahaya karena kita di situasi yang unprecedented tadi, Mbak. Cuma mungkin kembali lagi ke soal faktor kepentingan politik pemilik media ya Kak Wisnu ya. Mungkin upaya memframing ini menjadi sulit manakala kepentingan politik dan mungkin kepentingan ekonomi media itu lebih dominan gitu ya, memframing yang sesuai dengan krisis ini gitu. Betul Mbak. Nah, kalau dalam situasi seperti itu kemudian karena kita tidak hanya bisa berharap pada media saja untuk kira-kira menjalankan tugas publiknya gitu, kira-kira media akan sadar dengan sendirinya, kita kemudian butuh regulator media ya, baik Dewan Pers, baik Komisi Penyiaran, baik Kominfo kayak gitu, dan juga dari publik, karena dari publik. Dari kampus, dari itu kayak gitu. Karena lagi-lagi menurut saya ketika ada tekanan dari publik juga, ketika berita media yang misleading, saya kira itu bisa menjadi
ruang untuk melakukan check and balances tadi Mbak ke media gitu. Dan yang dilakukan oleh Kak Wisnu termasuk untuk itu ya, Kak Wisnu ya, mengkritisi media gitu ya. Iya, saya kira yang saya lakukan, yang Mbak Gilang lakukan dan teman-teman lakukan gitu di banyak akademisi di kampus-kampus, juga teman-teman di NGO atau bahkan pembaca media memang butuh untuk terus melakukan kritik dan otokritik gitu. Artinya kritik itu kan kalau menurut saya ya kita tidak mendasari itu pada misalnya kebencian, tetapi karena kita pengen sesuatu yang sama-sama terbaik gitu buat publik gitu. Artinya kita melakukan kritik itu sebagai masukan, ada hal yang keliru mestinya diperbaiki di titik ini, dan lagi-lagi karena situasi krisis ya buat saya melakukan kritik itu juga menjadi bentuk kita untuk melakukan solidaritas sosial gitu. Kita bersolidaritas yang bisa kita lakukan dengan bidang kita dalam konteks ini misalnya saya misalnya sebagai dosen komunikasi, salah satu yang bisa saya lakukan adalah menulis, dan di isu jurnalisme dan media misalnya yaitu yang saya lakukan kayak gitu. Dan itu ya niatnya bukan dalam konteks tadi benci kepada media atau apalagi pemilik media, enggak, tetapi dalam konteks saya percaya bahwa stakeholder media itu tidak hanya wartawan dan pemiliknya, tetapi juga ya ada negara di sana, kemudian ada masyarakat sipil di sana, ada akademisi, NGO, ada pembaca, masyarakat umum di sana, dan semuanya saling gotong royong membentuk ekosistem media yang sehat gitu Mbak. Baik, satu pertanyaan terakhir untuk Kak Wisnu. Tadi sempat disinggung juga sebetulnya. Nah, penelitian lanjutan apa yang sekiranya bisa nanti Kak Wisnu lakukan ini terkait dengan topik yang Kak Wisnu angkat di buku tersebut? Nah, sebenarnya kalau penelitian lanjutan ada banyak hal yang bisa digali Mbak. Tapi yang saya soroti karena di tulisan saya itu benar-benar baru kajian awal, tentu banyak kelemahan dari misalnya mungkin berita yang tidak representatif menggambarkan berita-berita secara keseluruhan, kemudian waktu periode yang diambil juga mungkin masih sangat di awal kayak gitu. Nah, penelitian lanjutan yang akan saya kerjakan dalam konteks ini adalah pertama memperluas cakupan periode yang akan dianalisis, pemberitaan yang dianalisis, sehingga kita bisa ketemu nanti gambaran besarnya seperti apa. Kalau bayangan saya akan melihat dari bulan Januari sampai Juni atau Juli mungkin. Di masa 6 bulan itu saya membayangkan akan kelihatan ya naik turunnya nada pemberitaannya seperti apa. Betulkah asumsi-asumsi di kajian awal saya tadi yang saya bilang soal konspirasi, soal misinformasi, dan rasisme yang harus utamakan oleh media, dan seterusnya kayak gitu. Nah, hal lain juga karena penelitian saya kemarin masih kajian awal, sehingga hanya merupakan kajian teks saja. Nah, nanti di penelitian lanjutan sebenarnya saya ingin mengkonfirmasi, khususnya terhadap wartawan-wartawan yang ada di media yang saya analisis, juga wartawan-wartawan yang memang selama ini concern kepada isu sains dalam konteks ini pandemi COVID-19. Jadi saya membayangkan akan melakukan FGD dan mewawancarai teman-teman wartawan yang concern dengan isu ini, sehingga kesimpulannya nanti bisa lebih utuh gitu kira-kira Mbak. Kalau ini kan basis analisis saya hanya teks ya, tapi ketika nanti dilanjutkan dengan wawancara, saya berharap bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan jurnalisme di Indonesia di era pandemi ini. Begitu Mbak Gilang. Menarik sekali rencana penelitiannya. Kita tunggu kabar selanjutnya dari Kak Wisnu ya. Siap, terima kasih Mbak Gilang. Selesai penelitiannya. Ya, baik, paparan dari pertanyaan terakhir sekaligus menandai usainya perbincangan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Wisnu Prasetyo Utomo, salah satu penulis di buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia, yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan tadi memberikan wawasan baru bagi kita semua. Dan untuk para pendengar, jangan lupa untuk unduh bukunya di digitalpress.ugm.ac.id
ini gratis bukunya. Terima kasih semuanya yang telah bergabung di kesempatan kali ini. Semoga kita semua selanjutnya selalu sehat dan terus ikuti serial podcast Visipol UGM. Terima kasih Kak Wisnu. Oke Mbak, makasih sama Mbak. Ya,